Sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh ACT itu merupakan sumbangan dari kabupaten lain seperti beras ya. Betul. Beras dari kabupaten lain Itu dari Blora sama Jawa Timur. Blora Jawa Timur. Ya. Blora itu Sulawesi. Blora Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Jadi Jawa Timur perbatasan. Jadi dari sana dikirim ke Garut. Betul. Di Garut diberikan ke warga Garut. Nah, seperti air minum ini dari Purwakarta, Pak. Oh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Malam ini tamu spesial, dua pembesar langsung dari aksi cepat tanggap, atau kita sering melihat atau membaca di spanduk-spanduk, di kendaraan, di internet juga, ACT. Nah, yang mana ACT adalah gerakan kemanusiaan atau gerakan sosial. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana apa itu ACT, kita hadirkan dua tamu ini, tidak lain ini langsung ada Pak Muhammad Dhani Ramdhani, Wilujeng Sumping di Harian Garut, Pak Dhani. Beliau adalah Branch Manager ACT Foundation, merangkap juga sebagai Ketua Umum MRI. Apa itu MRI? Masyarakat Relawan Indonesia, Pak. Masyarakat Relawan Indonesia. Dan beliau juga adalah Koordinator KKIPP. Artinya singkatan Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina, Pak. Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina. Nah, beliau juga didampingi oleh Pak Adi Nugraha yang tinggalnya di Sukagali ya, Paragon Kidul. Nah, beliau adalah Head of Volunteer ACT atau Ketua Harian MRI dan ACT. Oke, Wilujeng Sumping, selamat datang di Harian Garut. Hatur nuhun sudah berkenan dan bersedia di sini. Nih, kita langsung saja nih. Saya panggil Adani aja ya. Siapa? Sama Adi ya. Siap. Apa itu ACT itu apa? ACT itu merupakan suatu lembaga, yaitu Pak, atau NGO. Kalau di Garut mungkin, atau di Indonesia itu LSM. Dan kita berfokus di kemanusiaan, Pak. Dulu ACT itu berdiri di tahun 2005, Pak. 2005. Ketika itu kita fokus di kebencanaan, Pak. Bencana kemanusiaan. Salah satunya yaitu bencana alam dan bencana perang. Kayak itu Palestina juga kita terjun, Pak. Bukan hanya di Palestina, seperti Suriah, Rohingya, kita terjun, Pak. Kayak itu. Nah, semakin berkembangnya zaman, Pak, kayak itu, kita berubah, Pak. Ternyata realitas sekarang itu bukan hanya bencana alam, bencana peperangan, ada yang lebih besar, Pak, PR kita di ACT. Salah satunya itu kita bencana atau isu pangan, itu salah satunya. Langsung isu ekonomi, kayak itu. Terus pendidikan, kesehatan, dan banyak, Pak, kayak gitu. Nah, itu insya Allah yang akan kita kerjakan sama ACT, Pak, kayak itu. Dan insya Allah kita juga sudah mendesain isu-isu yang itu solusinya, Pak, kayak gitu. Kayak gitu. ACT itu di Indonesia ya? Di Indonesia, Pak. Ini resmi Indonesia, Pak, kayak gitu. Ada ketuanya, ketua Indonesia. Ada presiden, Pak. Presiden. Ada presiden ACT. Siapa tuh? Pak. Presiden ACT itu Pak Ibnu. Pak Ibnu. Kalau pendirinya itu Pak Ayudin, orang Tasik, Pak. Asli orang Sunda. Oh. Orang Sunda. Jadi pendiri orang Tasik. Betul, Pak. Ya, itu dulu yang pertama jadi presiden itu Pak Ayudin, Pak. Kayak itu. Namun kembali lagi seiring dengan waktu berjalan, Pak, dengan realita keadaan di bangsa ini,
bahkan global dunia, maka ACT melahirkan yang lain Pak, kayak gitu. Seperti global wakaf, global zakat, MRI, kayak gitu Pak. Dan yang terakhir kemarin kita KKIPP Pak, kayak gitu. Dan itu dinaungi sama GIP Pak. Jadi Global Islamic Philanthropy, kayak gitu. Ini manajemennya. Manajemennya, gitu Pak. Di negara lain ada ACT? Ada Pak, di Amerika kita ada. Buka cabang gitu? Buka cabang ada. Terakhir kita di Palestina baru Januari Pak buka, kayak gitu. Januari 2021. Dan kita udah distribusi ke hampir 70 negara Pak. Kayak gitu. 70 negara? 70 negara, kayak gitu Pak. Kalau di Indonesia di tiap provinsi ada? Udah ada Pak, di tiap Sudah provinsi. ada. Di Jawa Barat juga kita hampir semua ada Pak. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau di Garut sendiri Ya, kan berdiri 2005. 2005. Tapi perasaan di Garut tuh baru tahun-tahun ini ya. Iya Pak. Bagaimana tuh? Betul ya? Betul Pak. Kita di Garut itu baru berdiri Oktober 2020 Pak. Dan itu ketika bencana banjir bandang Pamengpeuk. Namun aksi ACT itu Pak udah lama kayak gitu. Nah ini sebetulnya senior saya Pak. Ini dari MRI dulu Pak. Itu dari 2016 saat banjir bandang Garut. Oh, banjir bandang Garut. Berarti MRI itu sudah ada di Garut. Ya, sebagai relawannya ACT sudah ada duluan daripada kantor cabangnya. Karena dulu itu kan waktu banjir bandang, ACT langsung datang ke Garut kan. Gitu. ACT dari pusat sendiri, kemudian dari wilayah langsung. Gitu. Tapi memang belum punya kantor cabang, sehingga kita ya sebagai relawan saja yang kemudian membantu aktivitas kemanusiaan ACT ini di lingkungan Garut itu sendiri gitu. Berapa orang MRI waktu itu? Waktu itu ada kurang lebih 8 orang. 8 orang. 8 orang ya. Ya rata-rata mereka memang para pekerja sosial juga, artinya mereka yang memang terbiasa untuk hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Sehingga waktu itu karena kalau ACT hadir biasanya dalam konteks bencana alam itu ketika tanggap emergency, kemudian tahap recovery itu lumayan panjang. 2016 saja itu sampai 2018, 2 tahun waktu itu di Garut gitu. Dan kita waktu itu sambil mengendalikan posko juga karena membentuk posko sampai 2018 waktu itu. Jadi gitu. Kalau ACT mah bukan hanya emergensi Pak. Jadi ketika ada bencana sudah misalnya udah beres pulang lagi kayak gitu kan. Nah, kita enggak Pak, kita recovery, ekonominya harus balik lagi kayak gitu kan, rumahnya harus bagus lagi kayak itu Pak, yang rusak-rusak itu harus kembali lagi bagus Pak. Kayak itu kemarin ya, seperti banjir bandang Garut kita kasih misalnya yang Garut Cimanuk ya Pak, masalah modal usahanya kayak itu Pak, bahkan per rumah dikasih 2 juta ya Pak untuk perbaikan. Itu banyak itu lebih dari 100 rumah Pak. Pemulihan juga melakukan. Ada pemulihan. Jadi kita nggak akan pulang Pak sebelum itu selesai untuk recovery Pak. Itu ACT Pak. Bahkan kalau di skala nasional Aceh sekarang itu belum selesai Pak. ACT masih ada Pak untuk perbaikan kayak gitu Pak. Ya bergerak ya ACT di Aceh juga ya. Bergerak betul Pak kayak gitu. Justru itu pas pertama berdiri kita di Aceh Pak, bahkan sampai sekarang masih ada terus Pak kayak gitu. Nah kembali lagi pas kemarin banjir bandang Pamengpeuk Pak sama kayak gitu kan. Setelah beberapa pemulihan kita recovery kayak gitu Pak. Salah satunya kan mereka masyarakat nggak bisa langsung beraktivitas Pak. Makanya kita ingin memperkuat ekonominya. Salah satunya kita bikin dapur umum Pak. Selama beberapa minggu, 2 minggu kita kasih makan Pak kayak gitu dari ACT. Terus pelayanan kesehatannya kita gratis kayak gitu Pak kayak gitu. Jadi tugas ACT itu di lembaga, jadi ada beberapa ya Pak, ada beberapa poin mungkin. Kalau di kebencanaan ya kita harus sampai selesai sama recovery-nya Pak. Nah, ACT kan resminya hadir di 2020 Iya Pak, Oktober. Februari. Oktober. Itu kantornya di jalan apa? Itu di Jalan Suherman Pak, Ciatel, Ruko Diamond Pak. Jalan Suherman. Suherman,
Desa Tarogong Pak desa. Ya. Desa Tarogong. Oh, Tarogong Desa Kaler ya? Tarogong bukan, nah, Tarogong Kidul, Tarogong Desa Kidul. Tarogong. Seberangnya Desa Jati Tarogong Kaler. Oh iya iya. Kampungnya Kampung Ciatil gitu. Dekat ini ya, pengadilan Ya, Rumah. seberangnya Pengadilan Agama. Agama. Seberangnya sebelah kanan Mas. Oke. Nah, apa saja program ACT di Garut? Oh, sebentar. Di Jawa Barat tiap kabupaten ada. Ada Pak, di Tasik ada, Kabupaten Tasik ada, Ciamis ada Pak, Ya. langsung Bandung ada. Itu sekarang udah 21 rencana di pertengahan tahun ini atau Juli Pak, itu Juli Agustus seluruh kabupaten harus berdiri Pak. Jadi memang kita target itu di 2022 itu harus berdiri 1000 cabang Pak. Kayak gitu. 1000 cabang. 1000 cabang. Karena banyak PR, kembali lagi Pak, PR tentang bangsa ini kayak gitu kan. Jadi kita benar-benar apa ya, ACT ini harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bangsa ini Pak. Luar Kayak gitu. biasa. Ini kita pengen menggali terus nih. Apa saja yang dilakukan di Garut dan sudah dilakukan? Gitu. Nah kebetulan kalau di Garut jadi gini Pak, ACT itu dikasih kebebasan Pak. Jadi tentang isu-isu lokal Pak, yaitu Garut mungkin ya. Nah ketika saya asesmen dengan teman-teman MRI juga ACT, bahwa isu yang paling besar ini di Kabupaten Garut itu kemiskinan Pak. Kayak itu menurut data pusat BPS Pak, Badan Pusat Statistik, bahwa angka kemiskinan itu di 2018 itu hampir 250.000 Pak. Apalagi kan sekarang masa pandemi itu bertambah Pak, kayak itu. Selalu banyak PR selain itu, salah satunya kan seperti bencana itu banyak kan Pak, apa ya, ketika potensi di Kabupaten Garut itu kan besar Pak, kayak itu. Namun menurut saya ada yang lebih besar, yaitu tentang ekonomi Pak, kemiskinan kayak itu. Dan apa yang sudah dikerjakan di ACT kayak itu, pertama kita akan memperkuat dulu ekonomi Pak. Salah satunya emergensi dulu ya Pak, itu salah satunya emergensi. Kita tiap hari itu distribusi bantuan pangan Pak. Tiap hari ya? Tiap hari Pak, minimal kita 100 kakak Pak. Minimal 100 kakak. Kalau laporan mah yang ke ACT itu lebih dari 100 orang Pak, kayak gitu. Lewat telepon, lewat call center kami Pak, kayak gitu. Terus yang kedua, setelah itu buat recovery kita membentuk penguatan ekonomi Pak. Salah satunya kita memberi bantuan UMKM Pak, kayak itu. Tapi itu bukan hibah. Kalau hibah dikhawatirkan masyarakat apa, jadi uang, kalau sudah apa, uang panimu kayak gitu ya Pak, airnya habis kayak gitu ya, gitu. Tapi di kita kasih pinjaman Pak, tapi tanpa bunga, dengan jangka waktu 1 tahun. Tapi bukan hanya dikasih Pak, tapi dia dibimbing Pak dalam 1 tahun itu gimana membuat produk UMKM itu semakin hebat. Langsung dibantu perizinannya, terus dibantu marketingnya Pak, pembinaannya. Jadi gimana ya, betul, gimana produk UMKM ini bisa menjadi global Pak, kayak gitu. Karena kita ACT, kita punya platform juga Pak, namanya Pasar Sedekah, itu seperti Lazada kayak gitu kan, seperti Bukalapak, tapi kita punya namanya Pasar Sedekah, dan itu resmi kita milik Muslim Pak. Apa namanya? Pasar Sedekah. Pasarsedekah.com. Pasarsedekah.com. Sudah ada ya? Udah ada Pak, sudah ada. Akses. Kayak gitu. Oke. Ya, malah ke marketplace juga, tapi yang dikedepankan adalah nilai sedekah dulu. Jadi ketika kita ingin bertransaksi, kesedekahnya berapa dulu nih gitu. Gitu. Sudah keluar nilai sedekah yang akan dikeluarkan gitu. Nah ini kan setiap hari 100 kakak Betul. dibantu. Di Garut ini ada 42 kecamatan. Ini sudah terjangkau semua kan? Sudah Pak. Terjangkau semua. Sudah. Ke selatan juga semua kan? Betul Pak, sudah, alhamdulillah. Ya ini awalnya kan ke banjir Pamengbek ya. Betul. Nah, kemudian karena tadi misi melihat kemiskinan di Garut, akhirnya membantu di beberapa daerah juga ya, di semua betul. kecamatan gitu ya. Betul. Nah, kita pengen tahu nih sumber
bantuannya dari keuangannya dari mana itu? Oh iya. Setiap hari membantu 100 kakak. Iya. Ini ada air minum juga kan? Iya betul. Air minum Air minum wakaf. wakaf. Terus beras kalau tidak salah beras ya. Beras wakaf. Coba Beras wakaf. lihat beras. Beras wakaf. Ini tersalurkan setiap hari. Setiap hari Pak. Nah ini yang kita salurkan Pak. Minimal ini Pak. Oke. Minimal ini. Ini beras wakaf berapa kilo ini? Ini satuan 3 kilo. 3 kilo. Jadi ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo Iya. Pak. Oh, ada yang 5 kilo. Ada yang 5 kilo. Nah, berasnya dari mana? Betul. Kemudian ada label juga kan. Iya betul. Ini ACT itu kan tidak ujug-ujug mencetak uang kan. Ya, betul. Ini bagaimana proses usahanya seperti apa? Tapi sebelum ini ada yang lain lagi Pak. Boleh, Pak. Kita bukan hanya distribusi pangan juga Pak. Karena kembali lagi isu di Garut itu banyak Pak, PR ACT itu di Garut banyak Pak tentang akhlak kayak gitu kan. Kita pernah diskusi dengan Pak Kadis juga. Kita prihatin dengan anak generasi sekarang Pak. Ditanya soal apa, kan misalnya tentang presiden nggak tahu, tapi ditanya soal itu dia tahu kayak gitu kan tentang tokoh-tokoh kami. Nah salah satunya kita membuat juga penguatan di pendidikan Pak. Salah satunya kita memberi gaji atau kafalah buat guru-guru honor Pak. Itu minimal 500.000 ya kan? Iya. Guru ngaji. Enggak, guru jenjang sekolah ya? guru formal. Ya. Oh, guru formal. Tuh, dari jenjang SD sampai SMA Pak. Kayak SD sampai SMA mendapatkan honor. honor dari ACT Pak. Santunan guru Santunan Indonesia, guru SGI namanya. SGI namanya. Itu tiap bulan. Itu tiap bulan. Berapa itu nilainya? 500.000 Pak. 500.000. Tapi Cuma-cuma gitu. cuma-cuma Pak. Ya nggak cuma-cuma. Tapi itu baru kita inginnya target tahun ini 1.000-2.000 guru Pak. Namun kemampuan kita baru 100-200 guru Pak. Tapi alhamdulillah ketika kita kemarin mau lebaran, kita juga ngasih KM ya kan, ya guru-guru PAUD Pak. Oh, guru PAUD. Iya, karena guru PAUD kan khawatir Pak, kadang Oh, nggak digaji juga. Idul Fitri kemarin Kemarin memberi THR. kayak ke guru-guru PAUD Pak, kayak gitu. Alhamdulillah. Allah. Kalau berhasil dengan Pak Budi kemarin. Betul. Nah selain itu juga PR tadi di pendidikan ya Pak, nanti juga kan berkaitan dengan ekonomi kayak itu. Kita memberi bantuan ternak Pak ke beberapa pesantren. Itu satu pesantren itu 50 ternak Pak, kayak gitu. Ya. Dan dengan sistemnya bagi hasil Satu pesantren dibantu 50 Ekor ternak. ekor domba. Ya. Dan itu sistemnya bagi hasil, tapi bukan bagi hasil dengan recept Pak. Misalnya satu ton dapat 100, 50 ekornya buat pengelola pesantren itu, 50-nya lagi buat pesantren yang belum dapat. Oh, dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi. Bukan untuk ACT ya. Nah, betul Pak. Nah, makanya di Garut ini saya ingin menjadi apa ya, masyarakat yang mandiri Pak, pesantren juga yang mandiri kayak gitu Pak. Ini salah satu konsep dari kami Pak, dari ACT. Sudah banyak program-program kayak gitu. Nah kembali lagi mungkin tadi kata Bapak kayak itu, dari mana kita dananya? Ya dananya untuk pertama Pak, ya kita harus udunan sendiri Pak. Kita dari tim udunan dulu sendiri Pak, kayak gitu. Karena kembali lagi kita bukan seperti lembaga amil kayak gitu ya Pak ya, yang maksudnya meminta zakat atau apa kayak gitu, tapi programnya nggak ada. Lu dikhawatirkan nanti dananya nggak tersalurkan. Tapi kita bikin program dulu Pak, udah bikin program, kita ngajak ke teman-teman relawan, ke tim ACT yang ada di Kabupaten Garut, yang ada di Kabupaten Garut dan di seluruh kabupaten Pak, kayak gitu. Nah terus ada agni-agninya donatur Pak, baik itu instansi atau donatur publik Pak. Kita misalnya punya program yang tadi SGI Pak, yang Sahabat Guru Indonesia. Ya. Di sini ada guru honor kayak gitu, mau berapa udunan atau apa kayak gitu. Jadi program dulu Pak. Nah, tapi buat di Garut ini kebanyakan kita subsidi dulu Pak dari kabupaten lain kayak gitu kan, karena ACT yang lain itu udah ada Pak. Kayak Artinya gitu. di Garut tidak ada donasi ya? Ada, tapi belum signifikan Pak. Kayak gitu, mungkin contoh misalnya buat 100 guru baru buat 2 guru kayak gitu contoh, kayak gitu. Gitu. Nah kalau mungkin kalau di kabupaten yang lain itu kadang ada instansi memberi Pak, kayak gitu. Seperti sekarang Sukabumi
Sukabumi itu untuk pengendalian COVID, untuk memperkuat pangan itu Pak, mendirikan namanya ATM beras Pak, kayak gitu. Di Sukabumi ya? Sukabumi. Pemerintah daerah? Pemerintah daerah Kota Sukabumi Pak. Kayak itu sekarang kemarin katanya udah MOU Pak, kayak itu. Jadi masyarakat itu nggak akan perlu mencari beras lagi pangan. Jadi tinggal tempel aja Pak ATM, kayak itu langsung muncul beras Pak, kayak gitu. Itu karena kayak gitu Pak. Kalau tidak salah Sukabumi sama Bekasi ya? Bekasi juga sama Pak, kayak gitu, sama kayak gitu. Jadi ya untuk sementara kita subsidi silang dengan ACT kabupaten lain Pak. Nah, warga Garut ini menarik nih. ACT ternyata memang sumber dananya dari iuran para donatur. Nah, yang hadir di Garut memang belum signifikan donasi-donasi di Garut ya. Jadi sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh ACT itu merupakan sumbangan dari kabupaten lain seperti beras ya. Betul. Beras dari kabupaten lain Itu dari Blora sama Jawa Timur. Blora Jawa Timur. Kayak Ya. gitu. Blora itu Sulawesi. Blora. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Jadi Jawa Timur perbatasan. jadi dari sana dikirim ke Garut, Betul. di Garut diberikan ke warga Garut. Nah, seperti air minum ini dari Purwakarta Pak. Oh. Ini ada Purwakarta, Banten, Bogor, kayak gitu. Jadi Garut belum ada beras, belum ada sama sekali. Belum Pak. Nah, Ada disebut dengan lumbung pangan wakaf, lumbung Lumbung. air minum wakaf. Itu kan lumbung-lumbung yang memproduksi ini. Betul. Nah ini memang kita belum punya. Belum punya Pak. tapi sudah ditawarkan ke pemerintah daerah atau sudah dicanangkan di Garut harus ada lumbung pangan misalnya. Iya. Sebenarnya kita pernah audiens Pak, kayak itu. Ya. Dan kemarin ada beberapa kelanjutan, kita udah survei juga dengan Dinas Ketahanan Pangan Pak, kayak itu. Namun mungkin karena COVID sempat berhenti Pak. Soalnya kita ACT ini ingin mendirikan komplek wakaf Pak. Karena itu menurut saya PR solusi yang tadi disebutkan Pak, kayak itu PR isu-isu ya, kemiskinan dan yang lain-lain Pak, kayak itu. Jadi kalau kita ada lumbung pangan wakaf, lumbung ternak wakaf, lumbung air wakaf, menurut saya itu insya Allah selesai Pak. Karena kita kan programnya bukan program dari manusia Pak, ini program dari langit, program dari Allah Pak, kayak gitu. Contoh kita kalau ada warga Garut mungkin atau pemerintah bisa studi banding Pak ke Tasik, Cula Mega, Cinta Bodas Pak. Cula Mega. Ya, Ah. itu suatu desa Pak yang benar-benar tertinggal kayak itu. Itu paling para peternak itu bisa menyekolahkan sampai SMP. Tapi ketika ada LTW lumbung ternak wakaf Pak, sekarang para peternak itu bisa menyekolahkan sampai S1 Pak. Bahkan penghasilan peternak itu minimal 3 juta Pak, mengalahkan UMR. Ya. Kayak gitu Pak. Nah, saya kadang berpikir kalau di Garut ini berdiri itu cukup luar biasa Pak. Jadi Garut bukan hanya mempertahankan atau ketahanan pangan, tapi menjadi kedaulatan pangan dan menjadi kabupaten yang dermawan Pak. Kabupaten yang dermawan. Kabupaten yang dermawan itu luar biasa Pak. Coba lebih spesifik jelaskan terkait bagaimana teknik lumbung pangan wakaf itu seperti apa? Ya. Lumbung pangan wakaf itu sebenarnya sih tadi disebutkan sebagai bagian dari implementasi konsep agama kita sebenarnya. Bagaimana wakaf ini benar-benar bisa bernilai karena ada penguatan sisi kemanfaatan yang lebih luas. Nah, ACT menggunakannya sebagai wakaf produktif. Ya, kalau sebagian besar mungkin ya wakaf itu kan dianggapnya ya masjid gitu ya, kemudian sekolah dan lain-lain. Nah ini ACT ingin hadir untuk menjadikan bahwa wakaf ini harus produktif. Arti produktif di sini adalah pertama dia harus bisa memperdayakan, yang kedua juga dia harus bisa melipat gandakan sisi kemanfaatan itu bukan hanya bagi orang yang ada di sekitar sana, tapi meluas gitu. Seperti halnya ini dari Jawa Tengah, Jawa Timur datang ke Garut gitu. Nah, otomatis kan ini kemanfaatannya luar biasa. Lumbung pangan wakaf itu seperti halnya adalah sawah ya.
lahan sawah yang kemudian diwakafkan kepada ACT. Dalam hal ini ACT punya lembaga yang mengelola keabsahan wakafnya, disebut dengan Global Wakaf. Nah, jadi Global Wakaf ini adalah lembaga yang secara legal formalnya sudah memiliki keabsahan untuk mengelola wakaf sebagai nazir ya dari muwakif yang mempercayakan itu kepada ACT ya. Nah, kemudian secara teknis nanti ya lahan-lahan pangan wakaf ini ya diolah oleh ACT dengan menggunakan sumber daya yang berkualitas, karena bagi ACT ketika ada lahan pangan yang sudah diwakafkan, tanggung jawab terbesar itu adalah memang harus produktif. Harus produktif. Karena apa? Ya karena kita bukan sedang bermain-main dengan masalah menitipkan lahan, tapi bagaimana bahwa konsep agama ini pasti benar adanya. Tidak pernah salah agama kita mensyariatkan adanya wakaf, pasti akan benar dan pasti akan bermanfaat. Nah, makanya ACT secara totalitas mempersiapkan orang yang benar-benar qualified dalam hal pengelolaan petaninya gitu ya, termasuk pembibitannya, prosesnya, teknologinya gitu. Nah, dan ACT juga mengelola ini dari hulu sampai hilir gitu, mengelolanya hulu sampai hilir, artinya dari mulai proses pengolahannya, kemudian juga nanti proses panennya, kemudian juga proses penjualannya. Nah, ACT kemudian juga mensinergikan ini, menyambungkan dengan beberapa pihak-pihak yang lain. Ya, dibentuk juga seperti hanya MPPI, ya, Masyarakat Produsen Pangan Indonesia. Itu kemudian menjadi saling keterkaitan, karena ACT melihat bahwa suatu proses kebaikan ini tidak akan bisa muncul begitu saja tanpa adanya ekosistem yang kuat yang mendukung ya produktivitas dari pangan wakaf ini. Ya, MPPI ini ya mereka bisa ikut, mungkin di sini harganya kelihatan mungkin agak murah, tapi di yang lain mungkin agak bagus juga harganya. Nah, ini kan bahasanya subsidi silang. Nah, jadi mungkin penjualan yang bagus di sana bisa menjadi subsidi di sini untuk berproduksi lagi yang lain-lainnya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk contohnya lumbung pangan wakaf ya. Yang sudah ada tuh di Tasik. Untuk lumbung pangan wakaf yang saya ketahui di Jawa, ya? Di Cianjur ya, di Cianjur sudah ada gitu. Kita sudah share juga di IG kita itu waktu ada panen raya itu di lumbung pangan wakaf yang ada di Cianjur. Ya, Karawang juga ada. Bisa di sentra-sentra itu pastinya. Ya itu sih kembali kepada memang istilahnya kesiapan para muwakif itu sendiri sih. Nah, pendekatan dengan pemerintah atau tokoh-tokoh pengusaha di Garut sudah melakukan itu nggak? Ya, itu sudah kita lakukan. Sedang. Sebenarnya kita bukan hanya itu, kita manfaatnya juga luar biasa buat ke petani, Pak. Jadi dengan adanya lumbung pangan wakaf, kita bisa mensejahterakan petani. Karena menurut data di Indonesia ini ya Pak, hampir 25% angka kemiskinannya, dan itu salah satunya di pedesaan dan kebanyakannya di petani Pak. Tapi ketika ada lumbung pangan wakaf, petani itu kan dulunya Pak, ketika ingin panen dulu, ketika ingin menanam kan harus pinjam dulu ke bank Pak, kayak gitu kan. Nah, ketika panen mereka harus dibayar murah, belum bayar bekas pinjam kayak gitu kan. Tapi dengan lumbung pangan wakaf, nah kita akan memperkerjakan atau petani-petani yang ada di Kabupaten Garut Pak, kayak gitu. Terus ketika hasilnya mereka akan dibeli dengan harga spesial dan murah lagi Pak, kayak gitu. Dibelinya sama siapa? Mereka nggak bingung-bingung mencari buyer Pak atau konsumen, karena yang beli langsung ACT Pak. Langsung ACT. Nah ini ke ACT nggak dijual lagi Pak, tapi ACT langsung distribusikan Pak. Kalau ini ada di Kabupaten Garut, Insya Allah Pak, mungkin setidaknya gitu ya Pak. Kemiskinan selesai Pak. Kayak gitu. Ada yang terselamatkan. Kayak gitu. Bahkan kembali lagi, Garut ini bisa menjadi Kabupaten Dermawan Pak. Kembali kalau ada lumbung pangan wakaf, karena ini udah terbukti Pak. Ya kalau ini bertanya mungkin dari mana kan, kayak gitu ya, ini kita yang udah ada ACT yang udah ada lumbung pangan wakaf. Ini menarik nih, Kabupaten Garut Dermawan. Ya betul Pak. Nah, gitu. Sejauh ini kan yang kita ketahui ACT memberikan santunan
membantu rumah Betul. rumah yang rubuh, yang rusak, membantu sarana ibadah juga kan, Betul. memperbaiki sarana ibadah, termasuk memberi Al-Quran juga ya. Betul, Pak. Nah, Betul. ini kan ya kita perlu tahu nih sumber-sumber itu yang tadi dikatakan ada donasi-donasi. Betul. Tapi selama ini memang dari luar ya, dari luar Garut gitu. Dari luar, Pak. Dari luar kayak gitu. Kemarin kita di Bumbulang itu udah berdiri 4 masjid ya, udah 4 masjid. 4 masjid yang 4 masjid kayak gitu. Dan kemarin kita memberi bantuan madrasah itu prihatin, Pak. Jadi tempat banyak anak-anak kecil yang mengaji, Pak, kayak gitu kan. Ada yang 5 tahun, 10 tahun itu udah mulai roboh kayak gitu, Pak. Kayak itu kemarin alhamdulillah ACT menyalurkan 250 juta untuk pembangunan itu, Pak. Kayak gitu. luar biasa. Kita pengen tahu nih, dari pertama ACT hadir membantu masyarakat Garut, itu total sudah berapa miliar tuh? Kalau dihitung-hitung? Kayaknya lumayan banyak, Pak. Kayak itu mungkin kita nggak bisa angka itu angkanya, Pak. Tapi mungkin lebih lah dari 1 miliar 2 miliar, Pak. Gitu Kayak ya. itu kan kemarin juga membangun masjid itu kan satu masjid aja satu madrasah aja 250 juta, Pak. 250 juta. Itu 3 masjid. Enggak, satu madrasah. Satu madrasah. 250 juta, Pak. Ah, Kayak itu. Dan bukan hanya itu, Pak. Jadi kita ada bantuan MSR juga, Pak. Seperti medis dan yang lain-lain. Nah, contoh kemarin ada di Luigoro, Pak. Prihatin juga. Ada bayi kembar, dia udah lama nggak berobat, Pak. Kayak itu mikrosefali. Alhamdulillah kita ACT memberi bantuan, Pak. Jadi tiap hari berobat, Pak, ke Intan Husada, kayak itu kan. Jadi kita baik buat jajannya, transportasinya, berobat, kita tanggung semua, Pak, sama ACT kayak itu. Salah satu lagi ada di Karangkawitan itu namanya Bu Dede. Usianya udah 65 tahun, namun satu keluarga itu stroke, Pak. Suaminya stroke, anak-anaknya juga sama lumpuh, Pak. Kayak gitu, itu belum ada perhatian dari siapapun, Pak. Dan alhamdulillah kemarin kita ACT menawarkan program yang Bu Dede, kayak gitu. Alhamdulillah kita dapat hasil yang cukup luar biasa, Pak. Kayak gitu, itu untuk kebutuhan pangannya, untuk pengobatannya, bahkan buat kursi roda ya, kita bikin kursi roda yang 3-in-1, Pak, yang bisa jadi kasur, kursi. Dan kita juga rencana pekan ini mau membuat Rehab itu. rehab ya, kamar mandi dapur gitu. disabilitas, Pak, kayaknya seperti di hotel-hotel kayak gitu, Pak. Setelah itu udah tahap berikutnya lagi, mudah-mudahan awal bulan depan kita akan bikin usaha, misalnya warung-warungan, Pak. Kayak itu modal. Jadi kan ACT suatu saat mungkin ada keterbatasannya, Pak. Ketika udah beberapa bulan menanggung ibu itu, mungkin PR kita kan banyak ya, Pak. Kita nggak bisa fokus ke sana. Makanya si ibu itu harus mandiri, Pak. Makanya kita akan mendirikan warung, Pak, kayak itu. Jadi supaya si ibu itu bisa mandiri, Pak. Luar Kayak gitu. biasa. Nih selama ini ya kemungkinan kan tidak sedikit masyarakat yang menilai ACT itu lembaga atau dinas apa, sehingga mereka meminta membuat proposal, mengajukan. Mungkin banyak ya. Ada juga kan? Banyak. Baru tadi pagi dan saya berangkat ke sini udah banyak yang nelfon, Pak. Tadi ada bisa dilihat tadi WA, Pak, ini di puskesmas, saya nggak bisa menyebutkan kecamatannya, Pak. Saya ditolak sama puskesmas ini dan harus ke rumah sakit ini, tapi nggak ada biayanya, kayak gitu, Pak. Jadi ke ACT, saya kenapa? Akhirnya saya berpikir kayak gitu. Sebenarnya ACT kan sebenarnya udah punya kewajiban ya, Pak. Kita ACT bukan seperti pemerintah atau apa kayak itu kayaknya. Tapi kita panggilan hati nurani, Pak. Panggilannya untuk kemanusiaan, kayak gitu. Dan alhamdulillah kita selalu dibantu sama Allah, Pak. Ketika ada orang yang butuh, sebenarnya ACT kita nggak ada dana, Pak. Di kantor itu nggak ada, Pak, kayak gitu. Tapi ketika ada yang butuh selalu ada, Pak. Saya juga nggak ngerti kayak gitu dari mana, kayak gitu. Masya Allah, yang gerakan sosial kemanusiaan seperti itu. Nih di ACT ada berapa personil? Kita itu 9 orang, Pak. 9 orang. 9 orang.
Kalau kita banyak dibantu MRI ya. Ini jadi komandan MRI-nya Pak. Oh. Yang terdaftar udah 600. Jadi kalau di daerah ada MRI, kalau ke lapangan. Ya, jadi saya relawan. Jadi ACT itu membentuk lembaga relawan yang disebut dengan Masyarakat Relawan Indonesia. Nah, kita membuka ruang kepada siapapun yang mereka ingin terlibat karena kesukarelaan ya dalam dunia kemanusiaan ini. Dan alhamdulillah kita hampir di semua desa ini sudah membentuk relawan ini. Dan sifatnya sukarela tanpa ada iming-iming karena bakal dapat ini nih dari ACT. Ya kan juga karena memang aja tadi bilang nggak ada apa-apa dari ACT itu sebenarnya gitu. Nggak ada honor, nggak ada apa-apa, betul. Bahkan saya terus terang angkat topi bagi teman-teman relawan ya. Ada berapa puluh? Kita waktu saat ini sudah membentuk hampir 750 orang. 750 orang ya, 750 orang relawan. Itu masih di bawah target, kita 1.500 orang. Ya partai politik juga relawan. Untuk tahun ini kita target dari pusat itu relawan itu harus sampai ke tingkat RT, itu wajib Pak. Ya karena memang bagi kita kan yang namanya masalah kemanusiaan, masalah orang itu kan ya ada di tingkat RT. Ya. Ya kan, tingkat RT. Nah, dan hanya sukarelawan yang ada di tingkat RT itulah yang mereka peduli, yang akan mampu menjadi ya perpanjangan tangan ya pelaku-pelaku sosial kemanusiaan ini gitu. Relawan boleh nggak menggunakan atribut ACT atau apa? Oh boleh. Karena sebenarnya siapapun yang menjadi relawan, mereka kemudian siap menjadi relawan, kemudian nanti kami adakan orientasi, kami kenalkan bagaimana sih nilai-nilai menjadi seorang relawan, visi dan misinya seperti apa, kemudian apa yang boleh dan nggak boleh gitu. Karena walaupun sifatnya sebagai sukarelawan, tidak boleh itu melanggar pakemnya gitu, melanggar pakemnya. Contohnya misalkannya mentang-mentang relawan kemudian mendapatkan titipan sedekah, kemudian sedekahnya tidak sampai ke ACT, itu juga nggak boleh gitu. Itu benar-benar hal yang sangat prinsipil banget tuh bagi ACT. Walaupun sukarelawan itu bisa dipecat tuh sama ACT itu. Oh itu ya? Gitu. Walaupun relawan bisa dipecat. Dipecat gitu. Terus kalau nggak salah di ACT juga ada pengajiannya? Ada tiap pagi itu ya, ada pagi kita ada tilawah Pak, gitu. Karena hukumnya gitu. Kalau yang tadi relawan Pak, kita itu relawan itu terbagi beberapa divisi Pak. Tadi ada relawan apa kan ini kemana ya? Ya relawan kita itu memang kita salurkan sesuai dengan minat dan juga kebutuhan di lapangan. Ada relawan relief, mereka yang memang akan dispesialisasikan untuk distribusi bantuan. Gitu. Karena distribusi bantuan itu kayak yang sederhana gitu. Nah, tapi nggak dapat apa-apa ketika kita distribusi bantuan biasa aja, asal aja gitu. Nah, makanya kita siapkan mereka dengan semua SOP. Tapi kalau sudah terbiasa puas ya. Puas ya gitu. Karena menyalurkan bantuan. Iya. Jadi dia bisa mendekati orang yang diberikan bantuan itu dengan pendekatan hati. Jadi dia bisa mendapatkan senyum tulusnya itu benar-benar karena dia nggak ngomong gitu, ngomong dengan roman yang benar-benar teduh gitu, enak, beda kan, Bu ini bantu dari Bu, selesai gitu. Nah itu kan nggak dapat apa-apa tuh sebenarnya, dia juga nggak dapat gitu. Makanya kalau kita sering nyampein itu kepada teman-teman relawan, kalau kita ngasih bantuan apalagi kepada mereka yang prihatin, ya satu hal yang kita ingin dapatkan itu adalah berdoa di sana. Gitu kepada teman-teman itu agar apa ya kita tidak tahu mustajabnya aminnya dia itu di mana gitu karena dia sedang prihatin mendapatkan kebahagiaan gara-gara cara kita, jalan kita gitu. Nah doakanlah gitu, kita dia mengaminkan doa kita gitu. Gitu. Dan ya alhamdulillah mudah-mudahan itu juga menjadi bagian ini. Tapi juga mohon doanya teman-teman relawan ini lagi pada sakit semua nih kayaknya. Banyak kesalahan Ya karena COVID ini banyak yang sakit juga ya. Kayaknya mungkin tadi cuaca itu Pak. Tapi sebenarnya bukan, karena alhamdulillah kita semuanya negatif Pak. Namun mungkin kelelahan, mungkin kembali lagi kita ACT untuk sekarang ya Pak, untuk tadi PR ekonomi, untuk sekarang kita fokuskan dulu ke emergensi COVID Pak. Nah baru tadi siang juga kita udah silaturahmi ke BPBD. Tadi rencana pagi itu ingin ke Dinas Kesehatan, ternyata lagi lockdown ya Pak. Kayak gitu.
Jadi kita juga ACT benar-benar ingin serius Pak menangani emergency COVID ini Pak, kayak gitu. Nah rencana kita akan beberapa silaturahmi atau audiens ke beberapa instansi Pak, dinas sosial, ketahanan pangan. Karena pertamanya kita hari Rabu itu ada telepon Pak dari salah satu kecamatan dari sekmatnya Pak, dia nelpon kan saya butuh beras kayak gitu. Nah dari belum dapat dari mana-mana kayak gitu, belum kayak gitu. Nah, Sekmat ya. sekmat Pak. Sekmat walaupun ke ACT ACT, Pak. minta bantuan beras. Kayak gitu. Alhamdulillah kita kurang dari 6 jam langsung distribusikan Pak. Kayak gitu hari Rabu kayak gitu. Gitu Pak. Wah saya berpikir, dan ini mungkin bukan hanya di satu kecamatan Pak, dan banyak di kecamatan yang lain Pak. Tapi kebanyakan laporan dari masyarakatnya ini belum dapat bantuan kayak gitu Pak. Alhamdulillah itu kita menyalurkan Pak kayak gitu. Itu Pak. Ini sesi terakhir nih. Silakan sampaikan apa program ACT terkait fokuskan menangani COVID ini ya, terus membantu pemerintah juga kan. Nah, sampaikan juga apa harapan terhadap pemerintah termasuk ke pelaku usaha. Pokoknya apa yang dicanangkan oleh ACT silakan sampaikan. Satu-satu atau nyambung nanti terserah enggak. Saya dulu Ke kamera ya. Iya, baik. Terima kasih. Ya tentu dengan kondisi COVID saat ini yang sedang outbreak di Kabupaten Garut, terus terang kami sangat prihatin sekali ya dengan kondisi seperti ini, dan ini menjadi hal yang menjadi hal yang sangat tidak nyaman bagi semua warga Kabupaten Garut gitu. Tentu ini berharap bisa segera berlalu, badai segera berlalu dan kembali normal kembali. Oleh karena itu kami ya dari MRI ACT sebenarnya sih sangat berharap sekali, pertama ya keseriusan pengelolaan ini juga lebih ditingkatkan lagi. Kami banyak mendengar juga dari teman-teman relawan ya, ketika masih terdengar adanya memang mungkin keterbatasan dari paskes-paskes yang ya masih belum bisa menerima saking banyaknya pasien-pasien COVID, kemudian mereka harus keliling ke sana ke sini gitu. Ya itu kan sebenarnya hal yang sangat mengkhawatirkan, sangat pilu gitu, sangat pilu sekali kalau kemudian ada sebagian dari warga kita yang memang saat itu sedang terkena dampak COVID, kemudian masuk ke sini tidak bisa karena penuh. Saya pikir ini hal yang harus serius dibantu diselesaikan gitu. Karena apa ya kita melihat bahwa satu nyawa warga Garut ini sangat penting sekali, sangat berarti sekali seperti itu. Nah, insya Allah kami juga dari relawan akan terus hadir ya untuk ikut serta bersama dengan pemerintah untuk membantu. Pertama tentu pengintinan membantu menyadarkan tentang arti penting penerapan prokes tentunya. Ya, insya Allah di gerakan-gerakan saat ini kita mengajak kesadaran dari teman-teman relawan untuk kegiatan-kegiatan sifatnya promotif juga ya. Besok juga ya kita akan kegiatan-kegiatan yang sifatnya proaktif, penyemprotan kita lakukan, kemudian juga distribusi masker kita akan lakukan, kemudian juga ajakan-ajakan untuk penerapan prokes kita lakukan. Tapi ya kami melihat memang ini harus sinergi dengan semua pihak gitu kan, seperti itu. Ya insya Allah tadi disampaikan sudah ada komunikasi dengan Kak PBD, beliau juga support ya. Nah tapi memang kelihatannya kami juga masih butuh banyak waktu untuk koordinasi dengan pihak-pihak pengawal KP tingkat kecamatan, tingkat desa dan kelurahan tentunya, mungkin ini yang butuh proses panjang seperti itu. Nah mudah-mudahan ini juga bisa berlanjut. Nah setelah itu ya mudah-mudahan ini berlanjut dengan nanti program ACT yang akan disampaikan oleh beliau. Tapi intinya dari kami dari sisi saya relawan kemanusiaan ACT ya berharap mudah-mudahan kesadaran masyarakat juga benar-benar ditingkatkan ya. Karena kalau ya pemerintah kemudian NGO seperti hanya mungkin ACT MRI kemudian sedemikian kuat untuk yuk kita jaga kesehatan masyarakat belum juga disiplin ya susah juga kan seperti itu. Nah kelihatan ini hal yang sangat
butuh kerjasama yang sangat bagus dan saling menguatkan tentunya seperti itu. Oke. Itu barangkali. Mungkin dari saya pas tadi pagi sebelum berangkat kerja itu pas saya dengar salah satu radio itu kalau nggak salah radio Rex gitu kan. Nah masyarakat sekarang banyak mengeluh Pak tentang edukasi gitu kan. Dan tadi juga dibenarkan dengan kepala BPBD Pak. Jadi belum ada edukasi ke masyarakat gitu. Nah makanya dan di kebelakang lagi Pak 2 hari kebelakang saya dapat informasi juga dari tim ada di salah satu desa Ciparai dan dia mau ke rumah sakit kayak itu kan Pak. Kalau nggak salah udah penuh atau apa ya saya. Nah sudah itu akhirnya dia meninggal Pak dan masyarakat udah dibawa lagi ke sana belum ada yang menyolatkan Pak. Kayak gitu karena tanda-tandanya COVID. Nah ini benar-benar serius Pak kayak gitu kan. Makanya ACT akan bikin program Pak. Salah satunya emergency dan recovery. Tapi sebelum melakukan solusi dari emergency ini Pak, saya ingin audiens dengan beberapa instansi yang terkait, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Bapeda, dan terakhir kita akan agendakan dengan DPR kayak gitu Pak, di DPR Bupati sama Wagub kayak gitu. Dan setelah itu kita akan konferensi pers mengundang beberapa media terus dengan mengundang beberapa tokoh untuk diskusi tentang COVID ini karena ini benar-benar kita harus saling bergotong royong Pak. Nah untuk sementara di ACT kita akan distribusikan bantuan yang tadinya ke beberapa masyarakat itu apa yang belum beruntung kita akan distribusikan ke korban COVID itu Pak yang pertama kayak itu. Terus yang kedua kita juga akan mengedukasi Pak mulai besok. Kayak itu kita nanti akan ada armada yang tiap hari muter Pak kayak itu. Jadi mengedukasi Pak kayak gitu karena kata BPBD kita butuh edukasi. Mudah-mudahan kita sampai ke pelosok Pak. Wawar ya. Kampung betul wawar kita akan lakukan itu Pak kayak gitu sambil bagi-bagi misalnya beras kayak gitu atau bagi-bagi air minum Pak, bagi-bagi masker. Jadi kenapa? Kadang masyarakat itu mau beli masker mau beli beras aja sulit apalagi beli masker Pak. Kayak itu makanya kita ACT kasih maskernya, kasih berasnya, kasih air minumnya Pak. Nah ini juga sebenarnya harus jadi pembelajaran Pak untuk kita semua kayak itu kan. Makanya kembali lagi dengan pembelajaran itu kita ingin bikin recovery Pak. Saya ingin yang tadi kembali lagi Pak harus ada penguatan ekonomi atau kedaulatan pangan Pak. Itu harus berdirinya lumbung pangan wakaf kayak gitu Pak, lumbung ternak wakaf, lumbung air wakaf. Kalau menemukan kondisi seperti ini lagi kita nggak akan pusing-pusing lagi Pak, nggak akan nelpon siapa lagi apa kayak gitu. ACT juga nanti nggak akan terlalu berat untuk distribusi Pak kayak gitu karena misalnya kita desa ini udah siapkan dari lumbung pangan wakaf ini Pak kayak gitu. Mereka udah punya stok masing-masing Pak kayak gitu. Ya setidaknya persoalannya tertangani kan. Nah itu, ini sebenarnya harus jadi pembelajaran Pak kayak gitu. Oke. Itu Ada tambahan harapan bahwa harapan. di sana ada saling bantu gitu.